Servus, kembali lagi bersama aku Georgina di Austria. Jadi hari ini aku akan sharing tentang culture shock yang aku alamin selama aku tinggal di Austria. Oke, langsung aja ya. Yang pertama itu yang aku alamin adalah orang-orang di sini itu lumayan direct ya. Jadi kalau misalkan mereka nggak suka sama sesuatu atau nggak suka sama pekerjaan, biasanya mereka langsung ngomong aja gitu, nggak pakai basa-basi, nggak pakai nunggu waktu yang tepat atau momen yang tepat. Jadi mereka kalau nggak suka tuh biasanya langsung ngomong gitu loh teman-teman. Jadi di awal-awal itu lumayan bikin kaget sih buat aku pribadi, apalagi di tempat kerja ya. Ya itu yang pertama, orang-orang di sini direct dan gak suka basa-basi. Yang kedua, orang Austria ini kalau bawa mobil kenceng-kenceng banget ya. Pertama kali aku datang ke sini abis flight yang lumayan panjang ya dari Indonesia ke Austria. Terus dijemput sama kolega aku ya di tempat kerja naik mobil dan aku kaget banget ya, itu malam-malam aku udah capek. Terus pas dia ngendarain itu kencengnya bukan main teman-teman. Apalagi itu bukan kategorinya bukan kayak highway ya. Kalau di Indonesia lumayan ya jalan utama tapi bukan jalan besar gitu. Kenceng banget. Mungkin karena lalu lintasnya juga ya teman-teman. Di sini kan peraturannya jelas, sign-signnya perlu diikuti, dipatuhi gitu ya. Jadi ada prioritas untuk jalan mobil atau prioritas untuk pejalan kaki, itu semuanya ada sign-signnya. Dan kecepatannya pun itu ada tanda-tandanya ya teman-teman. Harus 50 km, 80 km, 100 km itu ada kecepatannya. Jadi mungkin udah biasa ya mereka. Dan itu pas pertama kali aku ditumpangi sama kolega aku, karena cepet banget jadi aku juga agak takut. Jadi sampai kaki aku tuh kayak nginjek-nginjek rem gitu, padahal kan aku di sisi penumpang ya teman-teman. Kayak gitu, saking refleks gitu loh, karena kenceng. Yang ketiga, orang-orang di sini yang aku tahu ya, ini pengalaman pribadi aku, yang sebagian kolega aku juga berasal dari negara tetangga yaitu Jerman. Mereka itu kurang suka orang yang berisik gitu loh teman-teman. Jadi yang apa ya istilahnya kalau di Indonesia tuh yang pecicilan, yang suka ketawa-ketawa gede-gede gitu, kayak ngomongnya kenceng-kenceng, rusuh gitu. Orang-orang sini rata-rata nggak suka teman-teman yang kayak gitu. Jadi memang lebih banyak mereka lebih kalem, quiet. Ya ada sih yang kayak gitu, tapi mereka tahu mereka di mana gitu posisinya, dan juga nggak yang seheboh itu gitu yang aku alamin. Karena kalau misalkan ada yang berisik gitu kayak heboh, mereka tuh kayak kayak pusing gitu, kayak mereka jadi sebel dan kayak pusing gitu ya karena terlalu rame gitu. Mereka kurang suka yang terlalu rame-rame gitu. Oke, yang empat, masalah makanan. Jadi pertama kali aku belanja ke supermarket di sini dan mau beli kayak yogurt, terus makanan dessert-dessert yang manis-manis gitu ya. Aku lumayan shock karena pas aku beli yogurt buah gitu biasanya kan ada rasa-rasa manisnya. Nah, di sini yogurt buah itu bisa dibilang manisnya kurang banget teman-teman, lebih cenderung ke asem. Jadi ya kalau mau manis mesti tambahin lagi madu sendiri gitu ya gitu. Jadi memang di sini kadar gulanya itu nggak tinggi di baik di produk-produk yogurt ya, dairy gitu, maupun di minuman. Jadi minuman kalau aku beli kayak susu coklat itu juga nggak terlalu manis dan variasinya nggak banyak teman-teman, nggak kayak di Jakarta. Kalau di Jakarta kan biasanya kalau kita ke supermarket itu pasti banyak di etalase itu banyak ada susu-susu kemasan yang rasanya macem-macem, terus ya ada teh juga, teh kemasan yang rasanya udah manis. Nah kalau di sini teman-teman susah untuk cari yang kayak gitu, even kayak bubble tea gitu. Di sini hampir hampir jarang aku dapat bubble tea ya. Ada bubble tea tapi balik lagi teman-teman, seleranya mungkin berbeda ya di sini. Jadi bubble tea yang aku temuin di sini itu lebih ke teh
dicampur bubble-nya itu bukan yang dari tapioka tapi dari kayak gel gitu, dan isinya liquidnya itu buah-buahan rasanya. Jadi misalkan rasa passion fruit, rasa strawberry, rasa apel, seperti itu. Dan tehnya pun begitu. Hampir jarang nemuin bubble tea itu yang pakai susu, pakai krim gitu ya, rasa taro, rasa ya banyak lah ya. Kalau di Indonesia kita bisa temuin banyak. Dan juga untuk kayak minuman, kopi-kopi atau coklat, susu itu kayak yang di brand-brand terkenal itu juga banyak kan kita bisa temuin di Indonesia. Tapi kalau di sini enggak, teman-teman. Jadi memang sayangnya kalau pecinta minuman manis, pecinta kopi ya, kopi-kopi dengan susu gitu, yang ada gulanya itu jarang bisa ditemuin di sini. Rata-rata memang kadar gulanya rendah, terus juga lebih ke buah-buahan. Mereka tuh sukanya lebih ke buah-buahan yang fresh kayak gitu ya. Mereka tuh suka rasa-rasa yang natural. Makanya di sini ada makanan ya namanya sauerkraut. Kalau teman-teman tahu itu makanan khas Jerman, khas Austria gitu ya. Itu dari kol putih yang di-shredded, dipotong-potong slice gitu. Kemudian sepertinya dia direndam air cuka, jadi dia semacam asinan kalau di Indonesia gitu. 5, yang lumayan bikin aku agak culture shock adalah pas libur hari Minggu, semua pusat perbelanjaan, mall itu tutup, teman-teman. Yang biasanya kan kalau kita di Indonesia, apalagi anak Jakarta, ibu kota, nggak ada tujuan lain selain ke mall, atau ke kafe, restoran. Sedangkan kalau di sini teman-teman, kalau yang hobinya nge-mall, maaf banget, kamu nggak bisa di sini karena setiap hari Minggu dan juga public holiday itu udah dipastikan mall akan tutup juga. Jadi ya itu, kita harus sering-sering lihat kalender seperti itu. Nggak cuma mall tapi juga beberapa kayak ya toko-toko gitu ya, toko-toko jualan dan juga supermarket biasanya sudah pasti tutup di hari Minggu. Ada pengecualian buka di hari Minggu pada saat high season aja. Biasanya mereka akan buka tapi cuman setengah hari, cuman beberapa jam, dari jam 2 sampai jam 6 sore aja biasanya. Dan itu nggak selalu ya. Jadi kita mesti cek-cek juga gitu. Nah, terus yang keenam, teman-teman, yang lumayan mungkin sebagian orang akan shock juga atau akan terheran-heran juga karena di sini orang-orangnya itu nggak terlalu antusias dengan sosial media. Jadi ya ada yang pakai Instagram, ada yang enggak, ada yang main, ada yang enggak. Ada juga yang suka difoto dan ada juga yang nggak suka difoto atau di video ya, keduanya. Jadi mereka tuh kayak kurang nyaman gitu loh, teman-teman. Kalau kita dikit-dikit, misalkan kalau di Indonesia ya, dikit-dikit foto, dikit-dikit video, habis ketemu sama teman-teman kita kan biasanya foto bersama atau bikin video. Di sini agak canggung, teman-teman, untuk ngelakuin itu karena orang-orangnya nggak terlalu antusias sama sosial media dan juga nggak terlalu edik untuk selalu pakai gadget ya. Jadi ini agak menarik di sini karena setiap kali aku lihat kebiasaan-kebiasaan mereka, kalaupun mereka misalkan ada perjalanan lumayan jauh naik kereta, aku lihat di kereta biasanya mereka tuh ada menyibukkan diri masing-masing, tapi nggak dengan gadget ya, teman-teman. Jadi ada yang membaca buku, ada yang ada yang menjahit, ada juga yang ngobrol bareng keluarga atau temannya. Terus juga ada yang main kartu Uno atau kartu biasa ataupun board game. Jadi mereka bawa board game, biasanya itu anak-anak muda. Mereka main bersama gitu ya sepanjang di perjalanan. Jadi menikmati momen yang ada gitu tanpa gadget, tanpa distraksi dari apapun. Sama halnya juga kalau kita nongkrong sama teman-teman kita yang orang Austria ataupun orang Jerman. Sekali lagi aku bilang mix karena di Austria sendiri banyak orang Jerman yang kerja di Austria gitu. Nah itu kalau kita hangout sama mereka nggak ada kepikiran untuk foto bareng, diabadikan di sosial media. Itu
hampir jarang sekali teman-teman. Jadi memang kita sangat menghargai momen kita untuk bisa hangout bareng teman-teman di luar gitu ya, ngobrol-ngobrol, update kehidupan. Biasanya topik kita tuh lebih ke nanti mau liburannya kemana, kalaupun nanti misalkan ada urlaub lama gitu ya, nanti obrolan kita topiknya seputar apa yang mau dilakuin. Habis itu kayak di negara kamu ada apaan aja, tentang liburan itu mereka antusias ya. Terus tentang juga olahraga, karena di sini orang-orangnya tuh aktif-aktif sekali teman-teman, dan mereka tuh udah dibiasakan untuk kayak keluar setiap hari tuh ada spasiran tuh jalan-jalan ya teman-teman, jalan-jalan sore, jalan-jalan pagi. Biasanya mereka ke hutan, ke gunung, ke taman gitu ya. Jadi itu salah satu topik yang menarik untuk dibahas di kalangan orang Austria ataupun Jerman. Yang ketujuh atau poin terakhir adalah sampai sekarang aku belum bisa beradaptasi sama suhu dingin di sini teman-teman. Austria ini termasuk dingin, apalagi di tempat tinggal aku yang sekarang dekat sekali sama gunung. Jadi dinginnya itu nggak perlu ditanya lagi, dingin banget ya teman-teman. Bukan yang sampai minus hampir 40 atau 38 gitu, enggak ya. Aku cuma ngalamin di sini minusnya itu kayaknya 25 derajat Celcius deh minusnya. Tapi itu pun buat aku udah sangat dingin, karena aku orangnya nggak kuat dingin teman-teman. Kalau di Indonesia, waktu di Indonesia aku kalau pasang AC itu paling enggak normalnya itu 25 derajat Celcius. Jadi kebayang ya, aku susah banget, struggle banget untuk bisa beradaptasi sama dinginnya, karena jari-jari tangan dan kaki aku tuh gampang sekali dingin, gampang sekali kedinginan, dan itu membuat aku juga jadinya lumayan agak bukan terhambat tapi lebih terganggu ya aktivitasnya gitu loh, karena dikit-dikit kedinginan kayak gitu loh teman-teman. Tapi ya di sini musim panasnya itu 28 derajat, 25 derajat gitu. Jarang sampai 30-32 derajat, itu hampir jarang. Dan cuman 3 bulanan aja musim panas, selebihnya udah mulai berangin, habis berangin hujan, kemudian mulai salju lagi. Ya jadi kayak gitu culture shock yang aku alami selama aku tinggal di Austria ini. Kira-kira mana nih yang menurut kamu bakal jadi culture shock kamu kalau kamu tinggal di Austria? Komen di bawah ya teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa komen di kolom komentar di bawah. Aku akan berusaha untuk jawabin. Oke, terima kasih ya teman-teman sudah menonton video aku. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Auf Wiedersehen und tschüss.